Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah terus berbuat baik. Renungan hari ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Adik-adik, baik hati itu apa sih? Baik hati adalah tindakan untuk menolong seseorang tanpa mengharapkan balasan dan pujian dari orang lain. Nah, siapa yang pernah berbuat baik? Pasti kita semua pernah berbuat baik kan, walaupun kecil dan sepele. Misalnya menolong teman yang terjatuh, meminjamkan alat tulis kepada teman, membantu orang tua membersihkan rumah, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus sangat senang kepada orang yang suka berbuat baik kepada orang lain. Karena berbuat baik adalah bagian dari sifat Tuhan sendiri. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbuat baik juga kepada sesama kita. Di Alkitab ada kisah tentang orang Samaria yang baik hati dan suka menolong orang lain. Yuk, kita simak lagi kisahnya. Suatu ketika ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, orang ini bertemu dengan orang-orang yang jahat. Orang-orang jahat itu memukulnya dan mengambil semua barangnya. Oh, kasihan ya. Bapaknya sekarang jadi sakit, perlu pertolongan. Siapakah yang akan menolong bapak ini? Kemudian datanglah orang nomor 1. Apakah orang ini akan menolong? Wah, ternyata tidak, teman-teman. Orang ini pergi begitu saja, meninggalkan bapak yang sedang sakit di jalan. Bukan contoh yang baik ya. Tidak begitu lama, datanglah orang yang kedua. Kira-kira apakah dia mau menolong bapak yang sakit ini? Ternyata tidak. Dia juga pergi melewatinya. Wah, kasihan sekali bapak ini. Sudah sakit, tidak ada yang menolong ya. Ini juga bukan contoh yang baik. Kemudian datanglah orang yang ketiga. Orang ini adalah orang Samaria. Orang Samaria mau menolong bapak yang sedang sakit itu. Puji Tuhan, bapak yang sedang sakit mendapatkan pertolongan. Orang Samaria baik hati ya. Orang Samaria menolong dan membawa bapak ini ke rumah penginapan untuk beristirahat di rumah itu. Orang Samaria juga memberinya obat supaya cepat sembuh. Orang Samaria contoh yang baik ya teman-teman. Iya, orang Samaria baik hati, mau menolong. Nah, adik-adik, seperti orang Samaria tadi, saat membantu orang lain, kita pun tidak boleh membeda-bedakan. Siapapun harus kita tolong dan bantu. Sekalipun dengan orang yang pernah berbuat jahat kepada kita, suka iseng, jahil, dan mengejek kita, kita harus tetap berbuat baik kepada mereka supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Yuk, mulai hari ini kita praktekkan
untuk berbuat baik kepada semua orang. Tuhan Yesus pasti menolong kita untuk berbuat baik senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa, aku mau menjadi anak-Mu yang suka berbuat baik. Mampukan aku dengan kuasa Roh Kudus, agar aku senantiasa dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.